Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Bertemu kembali kita di sisi pandang Mas Riz Tanggang, sebuah channel yang mencoba melihat sebuah peristiwa dari sisi yang berbeda. Saudara, kenapa Anies yang didukung untuk calon presiden 2024-2029? Ini fenomena menarik dan baru dalam perpolitikan di tanah air. Soalnya Anies Baswedan bukan kader partai manapun. Ia bahkan gencar dicitrakan sebagai orang buruk lagi gagal. Sejak tampil melawan Ahok di Pilkada DKI, jagat raya tidak pernah sepi barang sehari dari cerita yang memojokkan Anies. Dan bagaimana pula kalau nanti Anies dipasangkan dengan orang yang dekat dengan rejim saat ini? Soalnya Anies tidak bisa menentukan sendiri siapa wakilnya. Dia ditentukan oleh partai. Dan kalau partai menghendaki, orang yang duduk menjadi wakilnya adalah orang yang dekat dengan kekuasaan sekarang ini. Apa yang akan terjadi? Ini yang menarik. Baiklah, setidaknya sejak pertengahan tahun 2002, setiap Anies Baswedan melakukan aktivitas menghadiri perhelatan, selalu saja disambut kerumunan massa yang antusias. Hebatnya, massa tidak henti-hentinya meneriakkan yel-yel Anies Presiden, Anies Presiden. Maka aroma kampanye sudah terasa pekat. Padahal Pilpres 2024 masih lama dan bakal calon definitif yang diusung partai atau gabungan partai politik pun belum ada. Ini betul-betul fenomena menarik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demam Anies mengakibatkan tenggelamnya nama-nama lain yang telah lebih awal digadang-gadang sebagai calon presiden oleh beberapa partai. Sebutlah misalnya Ganjar Pranowo atau Puan Maharani dari PDIP, Erick Thohir Erlangga dari Golkar, dan Prabowo Subianto dari Gerindra. Padahal lagi mereka sudah lebih dahulu menebar baliho di seantero tanah air. Anies bukanlah kader partai apapun, jadi tidak punya jaringan struktural yang bisa digerakkan untuk memobilisasi massa dan membangun opini membuat khalayak demam. Anies juga bukan seorang pengusaha yang mampu mengandalkan uang untuk ciptakan kondisi itu. Rasa-rasanya sulit juga mempercayai kalau Anies dibiayai oleh para oligarki ekonomi. Soalnya Anies telah meruntuhkan ambisi oligarki dengan menghentikan proyek-proyek pulau reklamasi di DKI dan menutup tempat-tempat maksiat yang menjadi sumber pendapatan mereka. Normalnya Anies adalah musuh oligarki. Lain dari itu, sekelompok buzzer beberapa politisi partai tertentu terus gencar memframing, menyebarkan berita tentang Anies dari sisi yang memojokkan. Seolah tidak ada yang baik dari Anies selama memimpin Jakarta. Puluhan penghargaan dari lembaga dalam dan luar negeri yang diterima Anies berkaitan dengan kinerjanya memimpin Jakarta tidak dinilai apa-apa oleh para buzzer dan partai-partai tertentu itu.
Anies tetap saja disiarkan sebagai tidak punya prestasi dan bahkan dicitrakan sebagai orang gagal, dan oleh karena itulah pernah dipecat oleh Jokowi dari Menteri Pendidikan. Hubungan baiknya dengan para pemuka dan lembaga agama di luar Islam dan pujian terhadap Anies yang memperlakukan mereka sama dengan penganut agama mayoritas, bagi para buzzer dan politisi partai-partai itu tadi tidak punya nilai. Malah Anies terus dicitrakan sebagai pemimpin politik identitas. Sebuah istilah yang tidak jelas apa maknanya, namun dicoba dimaknai dengan makna negatif. Anies diberi julukan bernada melecehkan seperti kadrun alias kadal gurun. Sebuah julukan yang dulu biasa digunakan orang-orang komunis untuk tokoh-tokoh Islam masa-masa komunis jaya dulu. Singkatnya, Anies diceritakan sebagai yang tidak layak untuk dipersilahkan duduk di kursi presiden. Maka fenomena banjir dukungan terhadap Anies menjadi menarik sekaligus aneh. Kok bisa? Di dunia politik, dukungan seseorang terhadap calon pemimpin bisa disebabkan berbagai alasan. Dari alasan yang sangat sepele sampai pada yang sangat serius. Dan itu sah-sah saja. Setiap orang bebas untuk menentukan pilihannya atas pertimbangannya sendiri-sendiri. Baik itu hal-hal sepele maupun yang serius dan sangat serius, yang melekat pada diri seseorang calon sesungguhnya adalah identitas si calon. Oleh karena itulah ajakan untuk tidak menggunakan politik identitas menjadi tidak bermakna. Orang yang anti politik identitas dengan begitu adalah bodoh, atau kalau tidak bodoh adalah ingin membodohi. Pada level yang lebih tinggi, orang cerdas berpikir maju, menentukan pilihannya dengan mempertimbangkan identitas si calon yang tergambar pada visi dan misi serta rekam jejaknya dalam banyak hal. Artinya, orang-orang cerdas pasti memilih calon yang memiliki identitas nilai ideologis yang jelas. Jadi, orang yang menolak identitas nilai ideologis si calon sesungguhnya adalah orang yang memiliki identitas nilai yang berseberangan dengan si calon. Kalau nilai ideologis yang dianut dan dibawa oleh si calon bersumber dari nilai-nilai agama, sehingga yang dimaksud politik identitas adalah politik bernilai agama, maka mereka yang anti politik identitas adalah mereka yang anti nilai-nilai agama. Sampai di sini jelaslah kiranya apa maksud dibalik kampanye anti politik identitas itu. Saya memandang fenomena banjir dukungan ke Anies ini disebabkan dua hal yang mendasar. Pertama, kuatnya politik identitas Anies. Atau bahasa lain, Anies punya kekuatan politik identitas. Dan karena itulah lawan-lawan Anies getol kampanye anti politik identitas.
Tetapi saya tidak percaya kalau identitas yang dikagumi dari seorang Anies adalah yang sepele-sepele. Seperti misalnya wajah, postur tubuh, gaya bertutur, dan penampilan. Meskipun dalam hal semacam ini, Anies tidak akan kalah dari bakal calon yang namanya beredar saat ini. Bahkan di bidang komunikasi, misalnya Anies boleh dibilang unggul. Demikian juga dari jejak rekam pendidikan. Anies justru digandrungi karena identitas nilai yang melekat pada dirinya, yang terekam selama perjalanan menumbangkan Ahok pada Pilkada DKI di 2017 dan konsistensinya mewujudkan visi misi membangun Jakarta. Secara sederhana, politik identitas Anies tergambar dalam slogan maju kotanya, bahagia warganya. Sebuah slogan yang bisa disandingkan dengan ungkapan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Visi pembangunan fisik dan rohani seperti ini adalah pembangunan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. Itulah politik identitas Anies dan itulah kekuatan Anies. Kedua, sebagai perwujudan dari hukum kausalitas sebab akibat, setiap aksi akan menimbulkan reaksi dengan arah gaya berlawanan sebagaimana dirumuskan dalam hukum Newton 2. Kehidupan berbangsa dan bernegara selama hampir 1 dekade ini harus diakui dipenuhi gunjang-ganjing di semua aspek ipolek sosbud hankam. Rakyat dalam situasi gunjang-ganjing ini ditempatkan pada posisi menanggung risiko. Di sisi lain, dalam situasi gonjang-ganjing ini, banyaknya oknum aparat yang justru meraup keuntungan ekonomi atau keuntungan politik dengan melawan hukum secara terang-terangan. Rakyat sudah tidak tahan dan karenanya menghendaki perubahan. Jadi, banjir dukungan terhadap Anies adalah sebuah hukum alam kausalitas, sebuah antitesa dalam proses dialektika alamiah atau reaksi yang muncul sebagai akibat atmosfer berbangsa dan bernegara selama hampir 1 dekade ini. Dalam konteks ini, kalaupun misalnya bukan Anies yang muncul sebagai calon presiden, tetapi bukan pula dari orang-orang yang sekarang menikmati kekuasaan, menurut pandangan saya akan dibanjiri dukungan rakyat. Jadi, dalam situasi sekarang mungkin berlaku slogan asal bukan dari lingkaran rejim yang berkuasa. Mengingat peran buzzer begitu besar dalam menciptakan atmosfer gonjang-ganjing negeri ini, maka perlawanan terhadap para buzzer pun tumbuh berkembang. Setidaknya apa saja yang disiarkan oleh buzzer akan direspon secara berlawanan. Karena itulah, meski buzzer getol menyiarkan keburukan Anies, rakyat mengabaikan dan bahkan lebih mendukung Anies. Semakin kuat tekanan pada Anies akan memunculkan dukungan yang semakin kuat pula terhadap Anies. Karena itu, saya percaya calon-calon presiden yang nantinya dikampanyekan atau didukung oleh buzzer yang notabene adalah bagian dari rejim ini
akan justru tidak laku. Tinggal persoalannya saat ini adalah bagaimana jika nantinya Anies dipasangkan dengan mereka yang sekarang menikmati kekuasaan. Dengan LBP misalnya, atau Puan Maharani mungkin, atau siapalah di antara penikmat kekuasaan sekarang nih. Ini bukan mustahil. Jika Surya Paloh menghendaki, apa yang akan terjadi? Mari kita diskusikan, silahkan beri komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.